diberikan anugerah sehingga kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya ada pepatah nih yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Tapi saya tidak percaya dengan pepatah itu. Kenapa? Karena saya sudah berkeliling kemana-mana tapi tidak ada yang sayang sama saya. Perkenalkan, saya Desti Nirmala di sini mencalonkan diri sebagai calon gubernur Kepulauan Riau. Baik, di sini saya akan menyampaikan aspirasi saya sebagai calon gubernur Kepulauan Riau. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk melihat kilas balik di beberapa daerah di berbagai aspek. Karena saya berdomisili di Batam, maka saya akan mulai dari Batam terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu dan terlansir dari web terpercaya di Batam, Batam terkenal dengan pariwisatanya yang megah, betul? Pembangunannya yang kokoh, cepat dan di mana-mana, dan jangan lupakan pemimpinnya yang hebat dan juga bijaksana. Tapi bagaimana dengan kabupaten-kabupaten dan kota-kota lain yang ada di Kepri ini? Yang di Anambas, Lingga, dan Tanjung Pinang. Yang terhasil dari web terkemuka di Kepri, bahwasanya belasan sekolah di Lingga tidak mempunyai dinding, Bapak. Dan juga di Natuna, para nelayan sulit untuk menemukan BBM murah. Baik, tadi kita sudah melihat kesulitan dan juga kilas balik dari beberapa daerah. Karena itu saudara-saudara sekalian, beberapa hari ke depan, nasib Bapak Ibu, nasib pemuda, dan nasib masyarakat yang ada di Kepri ini akan berubah jika Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian mempercayakan kemenangan itu kepada saya, saudara-saudara. Jika saya, Desti Nirmala, menjadi gubernur Kepri, tidak akan ada lagi bangunan sekolah yang tidak memiliki dinding. Tidak akan ada lagi bangunan sekolah yang tidak memiliki kursi, yang tidak memiliki fasilitas-fasilitas layak lainnya. Tidak ada lagi nelayan yang kesulitan untuk mendapatkan akses BBM murah. Dan pelajar-pelajar yang ada di kota-kota kecil tidak lagi terbebani dengan transportasinya yang mahal. Saya, Desti Nirmala, mempunyai prinsip buya, berani, unggul, yakin, dan amanah. Karena itu saudara-saudara sekalian, jika saya menjadi gubernur Kepri, saya akan lebih memprioritaskan masyarakat saya terlebih dahulu. Saya akan lebih mensejahterakan masyarakat saya dengan cara yang pertama, memberikan alokasi anggaran di sektor pendidikan yang proporsional. Yang kedua, bisa membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, menyediakan transportasi gratis kepada pelajar-pelajar yang sekolahnya berada di luar pulau. Dan juga akan saya gali potensi daya tarik wisata yang ada di Kepri ini. Karena dengan adanya pariwisata yang aktif, maka sumber daya ekonomi juga akan terbantu. Benar atau tidak, saudara-saudara sekalian? Lalu saya akan membentuk badan-badan pemerintahan yang beda agar tidak menimbulkan overlapping atau tumpang tindih kepentingan. Saya berdiri di sini dengan yakin dan percaya saya akan memenangkan pemilihan gubernur Kepri ini berkat adanya doa dan juga dukungan dari masyarakat Kepri. Jangan khawatir, saudara-saudara. Di sini saya akan berjuang. Di sini saya akan bergerak untuk memenangkan dan juga membuktikan kepada masyarakat sekalian bahwa ini loh Desti Nirmala yang siap menjawab pendidikan, yang siap menjawab infrastruktur jalan, yang siap menjawab persoalan ekonomi dan persoalan-persoalan lainnya. Saya akan menjadi pemimpin buya yang dirindukan oleh masyarakat-masyarakatnya. Sebagai gubernur, saya memiliki misi, yaitu mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing, beriman, dan juga berbudaya. Dan misi saya ada 3. Yang pertama, memantapkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Yang kedua, memantapkan perekonomian masyarakat dengan pemberdayaan perekonomian kerakyatan melalui UKM. Yang ketiga, memantapkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan kesediaan balai latihan kerja dan juga sertifikasi. Saya juga memiliki 3 langkah strategis yang akan saya lakukan ketika saya menjadi gubernur Kepri. Yang pertama, akan saya pastikan Kepri ini menjadi provinsi terdepan sebagai destinasi wisata dengan berinfrastruktur yang berkelas dunia, dengan masyarakatnya yang lebih sejahtera. Yang kedua, saya akan gerakan pembangunan yang ada di Kepri ini fisik maupun non fisik. Yang
dapat saya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah terbaik dari awal sampai menetapkannya saya Desti Nirmala menjadi Gubernur Kepulauan Riau. Jalan-jalan ke Kepri. Cakep, mana suaranya? Jalan-jalan ke Kepri. Jalan-jalannya pas liburan semester. Cakep. Jika mau Kepri yang maju dan mandiri. Cakep. Pilihlah saya pemimpin yang amanah dan berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Luar biasa, masa pendukung Desti Nirmala dari Partai Berkarya. Luar biasa ya. Baik, kita akan mendengar satu pertanyaan dari partai politik Partai atau tokoh politik. yang hadir kepada peserta. Tarik nafas dulu Pak. Pelan-pelan Bapak, gak usah terburu-buru. Saya juga butuh waktu berpikir. Cuma 1 menit masalahnya nih Pak. Oh iya, soalnya Pak kan malu bertanya sesat di jalan. Ini kan DPR bukan jalan. Jadi kalau nggak nanya juga nggak bakal tersesat Bapak. Jadi saya lihat cukup bagus. Alhamdulillah. Oke, cuma saya pengen tahu, Ya Pak. saya merindukan sekali infrastruktur yang berkualitas dunia ini. Itu seperti apa misalnya infrastruktur yang berkualitas dunia itu? Saya mau tahu supaya kita bisa contoh, supaya kita bisa melihat yang kayak mana sih yang berkualitas dunia. Hah? Apa ya? Infrastruktur yang berkualitas. Baik, silakan Desti dijawab 1 menit dari Anda berbicara. Nggak usah buru-buru Kak. Nggak usah buru-buru Kak. Infrastruktur yang berkualitas yang di Kepri ya Pak. Tadi kan Desi bilang seperti itu, kalau saya katakan. Iya. Jadi maksud saya bertanya, saya nggak tahu sungguhan, saya Ya, nggak ya, ngerti. ya. Saya kan biasa-biasa saja di Batam, jalan, di mana itu biasa lah. Jangan kan di luar negeri, di Jakarta pun banyak yang seperti ini. Nah ini kualitas dunia ini bagi saya suatu surprise kan, kalau misalnya ada gubernur yang akan datang kualitas dunia, infrastrukturnya itu lebih bagus kita pilih dia. Infrastruktur yang berkualitas ya Pak. Oh mungkin di Batam bakal diadain taman hijau ya yang namanya. Kayak taman literasi lah. Soalnya di Batam kan kurang taman literasi. Apalagi untuk anak-anak disabilitas kan sangat jarang ya untuk bisa pergi ke taman-taman itu. Dan juga di pulau-pulau sih dibutuhkan jalan yang lebih bagus gitu. Karena ketika saya pergi ke pulau-pulau itu jalannya itu agak kurang bagus, kayak berbatu-batu. Makanya saya mengatakan infrastruktur yang berkualitas di pulau-pulau lain mungkin bakal bisa dikembangin lagi jalan-jalannya dan juga bangunan-bangunannya. Gitu. Terima kasih Pak, maaf kalau kurang memuaskan gitu. Baik, sudah cukup? Sudah. Ya, sekarang kita mendengar komentar dari Dewan Juri. Kami persilakan. Oke. Ya, ini penampilan yang terlucu saya kira. Baik, bagus sekali penampilannya cukup segar gitu ya. Dan orangnya juga cukup segar aman. Alhamdulillah. Gak membosankan ya Pak. Ya. Ya, tadi penyampaian visi misinya juga cukup bagus, visinya jelas, misinya jelas. Ada 3 tadi kalau tidak salah. Iya, 3. Ya. Nah cuma penjabaran tadi sempat mengatakan kalau tidak salah, kalau saya jadi jadi gubernur, saya akan prioritaskan anggaran pendidikan sekian begitu. Nah sebenarnya untuk wawasan kita saja bahwa anggaran pendidikan itu sudah dikunci oleh pemerintah pusat sebesar 20%.
Tadi bahkan Bapak Gubernur kita menyebutkan 1, sekian triliun itu sudah habis untuk pendidikan. Nah artinya yang kita bisa inovasi itu bukan anggarannya lagi, karena anggaran sudah fix gitu. Tentang kegiatannya, ya kegiatan yang harus diinovasikan. Jadi begitu saja saya kira. Terima kasih. Baik. Baik, terima Terima kasih kasih. komentar dan juri, dan berikan semangat terakhirnya